Salam. Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuniana Wangse dan majelis dengan menggunakan liturgi khusus, dan akan dilayani sakramen baptis anak atas diri K. Abimanyu Pamungkas, putra dari Bapak Estoni Kurniawan dan Ibu Andini Purnamasari. Untuk petugas kolektan dari tim SPK Bapak 2, yaitu Bapak Hermawan, Bapak Yohanes Suyono, dan Bapak Abawinati. Adapun warta jemaat Minggu 19 Mei 2024 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, ibadah pemuda remaja GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 19 Mei 2024 waktu pukul 17 atau 5 sore, tempat rumah saudari Jantik dan Mada. Pelayan firman Saudari Feni Lolita dari mahasiswa PPL UKSW, MC dan Saudara Kevin mahasiswa PPL UKSW. Dimohon kehadiran dari pemuda remaja GKJTU Bendosari dan kami mohon dukungan doanya. Warta yang kedua, ibadah PA dan Anjangsana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Mei 2024 pukul 17 atau 5 sore, tempat keluarga Bapak Sumarsono RT 3 Bendosari. Pemimpin pujian Ibu Sriwigati menggunakan KPJ atau pujian berbahasa Jawa. Pemimpin firman Ibu Pendeta Yuniana Wangse. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan kami mohon dukungan doanya. Warta yang ketiga. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 26 Mei 2024 akan dilayani oleh Saudari Renaldi Arlanci Japahyo dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Petugas kolektan tim SPKA 3 yaitu Adik Deren, Adik Kristof, dan Adik Rehan. Song leader, tim song leader 2, Saudari Janti, Saudari Arti, Saudari Lia. Penerima tamu, tim penerima tamu 10, Bapak Chandra, Ibu Rani Mariono, dan Ibu Sriwigati. Multimedia dan sound, Saudara Herli dan Saudara David Bimo. FB online, Bapak Krisyanto. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita masuk dalam saat teduh dan kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat penyertaan pemeliharaan-Mu sampai dengan saat ini. Saat ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul dan bersama-sama beribadah minggu di rumah-Mu ini. Bapa, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Engkau mengampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Mampukan kami untuk mengampuni sesama kami, sehingga kami layak menghadap Engkau dalam ibadah hari ini.
Bapa di surga, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Yuliana Wangsih yang akan melayani ibadah hari ini, ibadah minggu dan sakramen baptis anak. Kiranya Engkau mampukan Ibu Pendeta, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Mampukan kami semua, Bapak Ibu Majelis, tim musik, song leader, juga petugas kolektan, semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini, kiranya Engkau mampukan untuk kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kiranya Engkau menolong setiap kami, sehingga kami boleh beribadah seturut dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Jalannya ibadah hari ini Bapa, dari awal sampai akhir nanti kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Datanglah kepada Tuhan, Sang Sumber Damai Sejahtera, dengan penuh sukacita dan dengan nyanyian syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. sebagai tanda memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu hendaklah baptisan dipakai untuk maksud tersebut dan bukan oleh sebab kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia.
Marilah sebagai umat yang percaya kepadanya, kita meyakini bahwa ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam introitus atau sabda pembuka. Berbagai perubahan terjadi dalam kehidupan kita, khususnya sebagai sebuah keluarga. Perubahan-perubahan yang kadang menimbulkan pergumulan dalam hidup keluarga. Pergumulan yang bisa menyita waktu, tenaga, hati, dan semangat kita, yang bahkan mungkin membuat kita hampir putus asa dan menyerah. Kita merasa sudah kehabisan tenaga dan air mata, maka biarlah kita selalu mengingat panggilan penuh kasih dari Yesus Kristus yang demikian, sabda Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, dari Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kita selalu datang kepada Kristus agar kita mendapatkan kelegaan dan kekuatan baru dalam menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan hukum kasih Tuhan
Yang demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mendengar dan merenungkan hukum kasih ini, teranglah bahwa begitu banyak dosa kita dan kita belum mampu mengaplikasikan firman Tuhan ini dengan baik. Untuk itu, marilah kita mengakuinya. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kami. Anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan-Mu. Namun kami seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam kepentingan diri. Kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan yang jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri, meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan dendam. Kami mengejar pencapaian demi kebanggaan, sehingga terkadang justru kami mengabaikan keluarga yang Kau percayakan, mengabaikan sesama, mengabaikan banyak hal. Kami menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami sadar bahwa kami pun sering melukai hatimu. Kami sering memberikan nasihat orang tua, tidak taat dan membenarkan, bahkan melukai hati mereka, padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Tuhan, ampuni dan perlindungilah kami. Jadikan kami satu sebagai pribadi yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Sang Sumber Damai dan Cinta Kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan membarui kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus dosamu telah diampuni. Di dalam Kristus dosamu juga telah diampuni. Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, maka sudah selayaknya kita hidup dalam damai satu dengan yang lain. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita saling berjabat tangan dan memberikan salam damai pada sesama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18 sampai 19 yang demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Marilah kita senantiasa menanamkan kasih dalam segala aspek kehidupan kita. Karena apabila tidak mempunyai kasih, kita serupa gong yang menggema dan canang yang bergemerincing. Kita sama sekali tidak akan berguna. Tibalah saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kita dan hidup kita disegarkan oleh karenanya. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang menolong kami di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus, memelihara kami dan menolong kami semuanya tersedia. Dan itu adalah karena kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dimampukan untuk melakukan segala sesuatu. Dan hari ini adalah bagian yang kami sangat rindukan. Karena di hari Pentakosta, Engkau memberikan kuasa yang baru. Kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, mohon agar di hari Sabat ini kami boleh menerima karunia Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan tulus. Dengan demikian kami boleh setiap hari untuk mengucapkan segala puji dan syukur kami. Kami serahkan waktu yang ada ini, di mana kami juga boleh menyaksikan bersama-sama untuk baptisan kudus untuk anak kami. Kiranya juga Tuhan memberkati keluarga besar yang telah menyerahkan anaknya nanti dalam persekutuan gereja-Mu di sini. Kami percayakan ya Tuhan firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, dan kami lakukan. Semuanya itu boleh mengajarkan kami untuk menjadi pribadi Kristen yang boleh melihat dan dinyatakan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa karena kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul
pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Demikian judul atau tema yang diangkat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang pada hari ini selain ada baptisan kudus untuk anak, juga merayakan hari Pentakosta. Saya akan mengajak bagaimana seorang sida-sida menjadi saksi bagi Tuhan oleh karena kuasa Roh Kudus. Kisah para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacakan itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara dan saya yang membaca firman Tuhan dan mendengarkannya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu makna dari seorang sida-sida yang dibaptis. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu dan Saudara. Amin.
Ayat nas kita adalah Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-29 dari bacaan tadi. Saya ulangi sekali lagi. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, saya mengingat satu lagu, mudah-mudahan Bu Guru Sekolah Minggu masih ingat atau tahu lagu ini. Tentang 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Kalau 100 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 199, 98, 97, 96 sampai 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Ada yang bisa lagu itu? Masih ingat murid? Ya, saya akan nyanyi. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu, 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 1, 2, 3 atau 3, 2, 1? Bukan 1, 2, 3 Ibu Erlin, tapi 3, 2, 1. Jadi kalau ada 3 anak Tuhan, 3 loh ya, dia akan bawa jiwa 321 orang. Wow, itu lagu luar biasa waktu sekolah minggu, dan lagu ini sangat terkesan buat saya. Pertama, saya suka lagu Otek-otek, anak ayam turun berkotek itu ya. Ada anak 10 tapi mati semua. Tapi kalau anak sekolah minggu, 1 bawa 1, 2 bawa 21, 3 bawa 321, 4 bawa 4.321. Saya waktu itu membayangkan kalau 10 anak satu gereja dong. Ya, betul ya. Kalau 1, 2, 3 itu cuma 123, sedikit, terlalu sedikit. Nah, kalau 3 pergi sekolah minggu, kemudian mereka harus bawa teman, jumlahnya jadi 321. 3 aja itu sudah segede jemaat Bendosari. Oh enggak, 2 aja sudah jemaat Bendosari ya, 2 orang. Tapi benar, Bendosari ini dulu 2 orang yang pertama. Nggak tahu siapa yang datang. Bahkan 1 orang waktu itu, seorang ibu yang sepuh, yang waktu itu masih muda. Nah, ibu bapak, itu lagu. Nah, hari ini hari Pentakosta, hampir semua lupa ya. Ini hari yang ke-50 dari Paskah yang lalu. Baik. Setelah satu hal yang sering hilang dalam kehidupan orang percaya adalah bersaksi. Yang sering sekali kehilangan makna ya, atau tugas dari orang percaya, satu, yaitu bersaksi. 1 orang harusnya 1 bawa jiwa, 2 orang 21. Nggak usah lah banyak-banyak, 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3, nggak apa-apa. Tapi harus dimulai. Nah, hari ini juga ada 1 orang bawa jiwa pergi ke gereja. Nah, ini Bapak Tony dan Ibu ya, bawa putranya si Kay. Tapi ini saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya juga punya kejutan sendiri. Tuhan tuh mau bicara apa sih untuk saya sampaikan kepada jemaat? Dan ternyata benar ya, ada kekuatan yang saya tidak pernah tahu, tapi itu muncul bahwa ada sebuah kesaksian yang hari ini. Begini, salah satu yang sering hilang kita harus akui, dan mungkin kalau tidak juga nggak apa-apa sih. Tapi kita akui bahwa yang sering hilang dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya adalah bersaksi. Setuju? Oh, enggak setuju ya. Karena semuanya bersaksi ya, tiap hari. Oh, enggak. Oke. Kita bisa disibukkan dengan berbagai kegiatan pelayanan. Betul? Kita sibuk dengan semua pelayanan. Kita pikir, kalau kita ingat bahwa dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun yang kita lakukan, berkarya, ya itu kesaksian kita. Tapi sadarkah kita bahwa kita melakukan itu untuk berkesaksian ataukah untuk diri sendiri? Kebanyakan sih untuk dirinya sendiri.
tetapi lupa atau enggan untuk memikirkan yang namanya bersaksi. Nah, padahal kenyataannya Bapak Ibu dan Saudara, jika seluruh orang percaya mau bergerak memberitakan Injil, akan berdampak luar biasa bagi gerejanya. Bagi gereja saja. Gereja itu banyak gedungnya. Orang Kristen juga banyak isinya. Banyak jiwanya. Tapi kalau semua bersaksi, seperti lagu sekolah minggu tadi, satu bersaksi bawa jiwa satu. Oke, saya sudah bawa jiwa, pasangan saya masuk gereja. Kemudian lahir 2 orang, harusnya kan jadi 21. Iya, nanti yang satu ini akan terus saya didik dan seterusnya. Itu hanya untuk keluarga. Tapi bagaimana kita belajar pada pagi hari ini bahwa kita akan diajak memiliki dampak yang luar biasa bagi gereja, dan itulah tugas Roh Kudus yang di hari Pentakosta bekerja untuk Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Jadi Tuhan sudah punya program untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan. Segala aktivitas di dalam gereja bisa membuat kita nyaman kalau kita bersama-sama bergerak. Sampai-sampai lupa memikirkan apa yang harus dilakukan kepada orang-orang yang belum percaya. Banyak gereja yang seperti itu. GKJTU Bendosari juga. Kalau kita lagi pelayanan, mempersiapkan semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini semua yang menata ruang ini. Saya sangat bangga. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong. Ketika kita kesulitan, sudahlah tenang. Tuhan sudah sediakan semuanya. Tapi kita tetap ada kekhawatiran. Kenapa? Karena kami bergerak. Ada rasa takut, rasa cemas, rasa senang, semua rasa, emosi yang ada Tuhan berikan ada. Emosi negatif maupun positif kita padukan semuanya. Dan itu akan nampak dalam gerak bersama. Saling menolong, saling membantu, saling menopang. Itu akan muncul. Bagaimana bisa? Ya, karena ada gerakan dari Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita lihat Filipus yang hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kemanapun dia diarahkan untuk memberitakan Injil atau memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Filipus tidak pernah belajar. Ya, Filipus itu tidak pernah belajar, sama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak pernah belajar bagaimana metode penginjilan. Bapak, Ibu pernah sekolah? Enggak kan? Metode penginjilan. Nah, ini kita belajar dari Filipus. Dia tidak studi, dia tidak belajar khusus, tidak punya guru, tapi dia akan mendapatkan metode baru. Oleh karena yang mengajarkan langsung yaitu Roh Kudus. Ia mengerti bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Itu saja yang dia tahu. Sama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Taunya pokoknya aku selamat. Jadi wong Kristen, jadi orang Kristen itu selamat karena percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Udah itu. Bapak, Ibu itu sama dengan Filipus. Percaya aja bahwa aku selamat di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kristus aku memperoleh keselamatan. Titik. Berbahagialah kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengakui itu. Lama nggak ke gereja, ya, rajin ke gereja. Gelisah mau ke gereja, marah bergereja. Apapun yang terjadi, nggak peduli. Pokoknya aku percaya bahwa aku nanti kalau nggak ada di dunia ini, aku pasti di surga. Aku percaya bahwa aku selamat di dalam Yesus Kristus. Itu Filipus. Bapak, Ibu juga hari ini jadi Filipus dulu ya. Di sini tidak punya metode apapun. Saya juga nggak akan ngajarin metode itu, tapi nanti kita akan tahu sebenarnya Allah
punya rancangan untuk setiap pribadi yang disayangi oleh Tuhan. Kalau ingin disayang Tuhan, Bapak Ibu pasti tahu caranya, ya kan? Tahu caranya biar disayang Tuhan. Tahu? Apa? Berdoa. Iya, berdoa. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang tidak tahu metode seperti itu, Filipus tetap taat. Pada akhir perjalanannya ia berhasil memenangkan satu orang Ethiopia tersebut. Semuanya karena Filipus sudah diselamatkan dan ia rindu untuk menceritakan. Dia tidak tahu mau cerita sama siapa karena hidupnya Filipus selama ini ada di istana. Dia dikebiri untuk melayani ratu atau raja. Pokoknya dia bekerja di istana. Kali ini dia punya kesempatan keluar dari istana. Dan ini yang dilakukan. Dia percaya, dia taat, pokoknya terserah Tuhan. Dia belajar dan dia tahu bahwa pernah. Dan dia baca tentang 1 Korintus 2 pasalnya yang kedua itu ayat yang keempat, di mana Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Ya, jadi ini Filipus ingin pergi ke mana tadi? Kaisarea di Korintus itu. Nah, dia baca tentang 1 Korintus 2 ayat yang keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat dan meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kekuatan roh. Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa sederhananya Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Orang Kristen itu dikenal karena kesederhanaannya. Dan tema besar 10 tahun ke depan, mulai tahun kemarin dan akan masuk tahun ketiga di tahun 2025, adalah keugaharian. Keugaharian itu kesederhanaan. Jadi segala sesuatu dicoba sesederhana mungkin, semudah mungkin, tapi terjadi dengan ajaib. Itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, Saudara tidak perlu bingung untuk mencari siapa yang akan saudara injili. Saudara tidak perlu bingung setelah hari Pentakosta ini siapa yang harus saya beritakan tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Sama dengan Filipus. Pokoknya yang penting setia, taat, udah dilakukan. Yakin bahwa aku selamat nanti. Dan aku melakukan apa yang diajarkan oleh para rasul, oleh Tuhan sendiri. Mungkin suatu ketika saudara sedang di jalanan sepi, dan Tuhan menuntun saudara bukan kepada banyak orang, tetapi kepada satu orang. Siapa dia? Satu orang itu. Bisa jadi seorang pejalan kaki biasa, bisa juga seorang petugas keamanan, atau mungkin sopir ojol, ya. Atau siapa saja yang bersama saudara di suatu waktu, di tempat tertentu. Ya. Saya dulu sempat berpikir bahwa Roh Kudus itu kayak teh botol sosro ya. Apapun yang kita kerjakan orang Kristen itu, teh botol sosro itu kayak Roh Kudus. Apa saja yang kita kerjakan, kita harus hadirkan yang namanya Roh Kudus. Itu orang Kristen. Saya hanya ambil ininya aja, apa? Bukan moto ya, kalau iklan itu apanya? Motonya ya. Kayak misalnya maaf, kalau Toyota Kijang itu, Kijang memang tiada duanya, gitu kan? Vespa, apa iklan semua, lebih baik naik Vespa. Ibu, Bapak, dan Saudara, itu iklan itu sangat membantu kita. Apa aku ya gitu, tapi kita aplikasikan dalam diri kita. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita kembali melihat siapa yang belum percaya atau yang sudah menjauh dari Tuhan. Itu Tuhan pasti pakai kita.
mulailah melihat kembali siapa yang belum percaya. Tuhan pasti punya cara. Bapak Ibu bisa mendekati orang-orang. Kalau Tuhan seperti Filipus ini ya, duduklah dekat dengan kereta. Ya, suara Roh Kudus itu pokoknya suruh deketin aja kereta. Terus tanya, yang kamu baca apa? Aku ini loh baca kitab Yesaya, tapi nggak mudeng gitu loh. Itu temen Sida yang lainnya. Kamu baca apa? Aku baca kitab Yesaya, kitab nabi-nabi. Yang saya baca kitab Yesaya. Apa artinya ini? Gitu. Nah, kemudian Filipus hanya cerita tentang Yesus Kristus. Tidak menjawab, tapi yang dimaksud dalam bacaan Yesaya itu adalah Yesus, dan itu adalah Yesus. Cuma gitu aja. Dan kemudian, kalau gitu aku percaya. Kemudian dalam perjalanan itu ada sungai. Itu ada air. Terus aku tak baptis di situ. Ya siapa kita turun? Dan turun dibaptis. Karena itu memang sudah ada. Baptisan itu pokoknya ada air, di mana ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Dibaptis. Percaya. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, hari ini juga ada baptisan. Tapi mungkin ceritanya nggak kayak Filipus ya. Pasti ada cerita lain. Dan saya yakin, kayak di sini akan membawa berkat. Bukan untuk saya, bukan untuk jemaat saja, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bayangin, hari ini Pak Tony untuk berapa tahun mungkin tidak pernah masuk gereja sini. Nah, apalagi ada teman atau saudara atau keluarga ya, ini yang pertama kali datang ke gereja di tempat ini. Ada yang baru pertama. Yang sebelah kirinya Mbak Ruth juga kayaknya baru pertama. Iya, selamat datang untuk semuanya. Tapi ini yang saya mau katakan, ada sesuatu di mana jemaat Bendosari harus yakin dan percaya bahwa jiwa-jiwa itu dibawa oleh Roh Kudus. Ada maunya Tuhan, bukan mau kita. Maunya tuh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, harusnya kita bertanya, apa sih maunya Tuhan? Itu semua sudah tersedia. Dan hari ini berdasarkan apa yang kita baca, Filipus menjadi bagian alat untuk kesaksian, di mana Bapak Ibu juga akan sama dengan Filipus. Tidak usah cari metode yang canggih, tapi suatu saat satu anak Tuhan bawa jiwa, tidak hanya pergi ke gereja, tapi untuk bersaksi di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, berdoalah supaya Tuhan membuka kesempatan bagi saudara untuk memberitakan Injil. 1 tahun 1 lah jiwa. 1 tahun 1 jiwa. Kalau Tuhan bilang enggak 5, ya enggak apa-apa. Tapi kan kita minta 1. Tuhan, beri aku kekuatan, kuasa dari Roh-Mu, agar setiap orang yang belum percaya atau mungkin orang percaya yang lupa akan Tuhan, aku bisa membawa kembali bahwa Engkaulah Tuhan yang akan menyelamatkan. Engkaulah Yesus Kristus, seperti bacaan Yesaya, seperti anak domba yang dibantai, dihukum mati, dan rohnya itu ada di dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Siapa dia? Kita akan dengan cepat mengatakan itu Yesus Kristus. Kalau saudara percaya seseorang bisa diubahkan bukan karena kehebatan dan perkataan Bapak, Ibu, dan saudara, melainkan karena kuasa Roh Kudus, saudara pasti akan mulai menceritakan tentang hidup saudara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kesaksian. Sekali lagi, kalau saudara percaya seseorang bisa diubahkan bukan karena kehebatan perkataan, melainkan karena kuasa Roh Kudus,
saudara pasti akan mulai menceritakan tentang hidup saudara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan menghayati, ya gini aku ki, kok ternyata aku ini bisa loh Tuhan pakai untuk membawa orang kembali, bukan untuk bergereja saja, melainkan dia kembali kepada Kristus. Karena ia tahu sekarang apa yang menjadi dosanya, tahu bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkannya, dan yang ketiga, tahu bagaimana mengucap syukur dalam hidupnya karena diselamatkan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, seseorang bisa diubahkan hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Tetapi dia tidak pernah membuat seseorang percaya hanya diam saja. Orang Kristen itu tidak ada. Kalau dia diam saja, tidak mau bercerita, berarti dia belum digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Orang Kristen yang banyak diam, tidak bisa berkata-kata, perbuatannya tidak pernah diceritakan, ya. Oleh karena itu bagus juga di gereja tertentu itu ada kesaksian, bercerita. Nah, di GKJTU kalau kesaksian itu, kalau ada kesempatan biasanya dinyatakan waktu pemahaman Alkitab, berbagi bagaimana firman Tuhan menjadi alat kesaksian dalam hidupnya. Nah, disinilah percaya. Orang percaya tidak boleh diam saja, melainkan dia harus bergerak. Gerakannya itu adalah karena Roh Kudus mau agar orang percaya taat dan bergerak untuk Injil, bergerak untuk kabar baik, kabar keselamatan. Kristus telah memberikan hidupnya supaya kita selamat dan bergerak memberitahukan kabar keselamatan itu kepada yang lain. Filipus, Paulus, dan juga para rasul bergerak untuk memberitakan Injil. Mulai kapan? Mulai kapan mereka bergerak memberitakan Injil? Kalau hari ini hari Pentakosta tahun 2024, mulai hari ini. Hari ini. Bagaimana caranya? Gampang, mudah. Karena hari ini hari Pentakosta. Bapak Ibu yakin bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara. Siapapun yang hadir pada pagi hari ini, Roh Kudus ada di dalamnya. Hari ini caranya adalah tinggal Bapak Ibu berdoa dan mulailah menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Satu hari satu kebaikan Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan menemukan tidak hanya satu, banyak. Kalau Bapak Ibu mulai berdoa dan mulai menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita bersama merenungkan, siapa orang yang saudara rindukan untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Doakanlah dia dan ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepadanya. Mintalah pimpinan Roh Kudus yang dicurahkan kepada saudara hari ini untuk dapat bersaksi kepadanya tentang Injil. Nyatakanlah Injil pada sesama, siapapun, anak-anak, orang tua, orang yang kita kenal dalam pekerjaan, siapapun yang kita jumpai. Dengan demikian, Roh Kudus akan menunjukkan, sekarang waktunya kamu akan mendekati dia dan bisa berkata-kata tentang kuasa. Bagaimana Yesus Kristus menyelamatkan saya, dia juga akan menyelamatkan kamu. Temanya berbeda-beda. Setiap orang punya kebutuhan untuk mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kudus hari ini dinyatakan masing-masing orang harus bergerak memberitakan Injil.
1, 2, 3, 5, 10, 100, siapapun, berapapun anak Tuhan bawa jiwa pergi untuk menyatakan kasih sayang dan keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Mari kita lakukan Pentakosta ini dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini kita akan menyaksikan satu dibaptis, tetapi kita yakin bahwa akan muncul baptisan-baptisan dengan roh yang lebih banyak lagi. Tuhan memberkati dan selamat Pentakosta. Saudara semua akan bersaksi tentang Injil dan keselamatan kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ungkapan syukur akan dinyatakan siapapun yang hari ini belajar menjadi Filipus yang diberkati oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan. Kami meyakini bahwa hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Dan Engkau yang akan memimpin kami, memampukan kami dengan berdoa, dengan bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada siapa saja. Kami mohon kiranya pimpinan Roh Kudus dicurahkan atas hidup kami, sehingga kami dapat berserah, bercerita, bersaksi kepada siapa saja tentang keselamatan yang telah Yesus nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk Pentakosta ini. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan memberikan kekuatan agar kami lebih banyak menyadari bahwa Engkau menolong kami untuk kami dapat menolong sesama kami. Berkatilah jemaat-Mu dalam segala keadaan mereka. Cukupkan apa yang kami perlu, sehingga kami terus mengucap syukur sebagai ungkapan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi hidup kami. Pimpin dan sertai kemana kami harus pergi, agar kami dapat menerima kuasa dari Tuhan. Pimpin dan sertai kami dalam kami bekerja. Apapun yang kami harus lakukan, kiranya semuanya itu menjadi alat kami bersaksi. Berkatilah setiap orang tua, baik yang lanjut maupun yang dewasa, agar kami semakin menjadi pribadi Kristiani yang utuh untuk mengasihi keluarga, mengasihi gerejamu, mengasihi masyarakat, bangsa, dan negara kami dengan lebih sungguh dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah Tuhan berikan. Apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing, baik pribadi, keluarga, maupun dalam gereja-Mu, jadikanlah semuanya itu alat kami untuk melihat bagaimana Tuhan semakin menguatkan kami dalam segala derita dan dalam segala pengharapan, supaya kami semakin sadar bahwa hidup kami penuh dengan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terima kasih untuk semua hal, dan kami serahkan kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini bagi gereja-gereja kami, baik di GKJTU maupun gereja-gereja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dalam pergumulan untuk menyatakan kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, membaptis kami dalam kuasa-Nya, agar kami boleh senantiasa menyerahkan setiap pergumulan dunia ini menjadi bagian kami untuk semakin taat dan setia menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan pergumulan-pergumulan yang terjadi untuk membangun kehidupan bersama di klasis kami Bendosari, di Sinode GKJTU, di pemerintahan negara kami. Siapapun orang yang menjadi pemimpin, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menyatakan kebaikan, keadilan, bahkan untuk menyuarakan damai dan sejahtera. Kami serahkan doa syafaat kami ini, dan kami berdoa juga untuk menyerahkan secara khusus pada hari ini, di mana kami bersama-sama akan menyaksikan satu pekerjaan bagaimana Roh Kudus melindungi dan menyertai kami. Kami boleh berdoa
untuk Bapak Istoni Kurniawan dan Ibu Andini Purnamasari yang menyerahkan putranya Kai Abimanyu Pamungkas untuk menerima pertanda baptis anak. Kiranya Engkau memberikan kuasa agar jemaat juga boleh menjadi alat kesaksian bagi dunia ini. Saudara-saudara yang boleh hadir di tempat ini, yang jauh maupun yang dekat, boleh bersama-sama menyaksikan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar kuasa Roh-Mu yang kudus juga terus menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian dari pelengkap hidup jemaat 27 bait 1 sampai yang ketiga. Syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya sebagaimana yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian sabdanya. Mari kita kumpulkan bersama dengan pujian persembahan Kidung Jemaat 450. Yesus
Mari kita naikkan ucapan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, jemaat yang telah Engkau hibur dan selamatkan. Kami sadar bahwa seluruh hidup kami adalah tanpa kasih setia dan apa yang kami persembahkan sesungguhnya dari tangan asalnya. Ajarkanlah kami agar dengan kerendahan hati kami senantiasa mengingat untuk bersyukur dan memberitakan kebaikan. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kini akan dilayangkan baptisan kudus bagi Kiai Abimanyu Pamungkas, di mana Bapak Istoni Kurniawan dan Ibu Andini Purnamasari selaku orang tua telah menyatakan iman untuk membaptiskan putra mereka. Sesuai dengan kitab Tuhan Yesus Kristus yang Dia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai 20a, yakni pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita berdoa untuk baptis. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air, memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan menjadi sumber kehidupan dan tanda pernyataan akan kekuasaan-Mu atas dunia ini. Roh Kudus turun kepada anak-anak-Mu saat dibaptis di air sungai Yordan. Kemenangan pun diterimanya setelah dibaptis dalam derita pada kayu salib. Maka saat ini piala baptisan kudus ini memancar seperti air mata air yang membersihkan anak-anak-Mu. Curahkanlah Roh Kudus agar Kiai Abimanyu Pamungkas dapat menjadi saksi Injil. Amin. Bapak Istoni Kurniawan dan Ibu Andini Purnamasari yang akan membaptiskan putranya, saya minta untuk bangkit berdiri. Saat ini akan dilayangkan baptisan kudus bagi Kiai Abimanyu Pamungkas. Saya meminta saudara untuk menyatakan iman saudara yang akan diajarkan kepada anak saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara berdua mengaku dengan perasaan malu yang mendalam bahwa anak-anak saudara ini sejak di dalam kandungan dan sejak lahir sudah berdosa dan terbelenggu oleh maut? Apakah saudara berdua percaya bahwa anak saudara telah beroleh kemurahan kasih Tuhan, sudah dipanggil menjadi anak Allah, disucikan dan dibebaskan dari kuasa kegelapan? Bagaimana jawab saudara selaku orang tua? Apakah saudara mengakui dan percaya? Ya, kami mengakui dan percaya. Yang kedua, apakah saudara berdua berjanji dan sanggup mengajar anak saudara tentang Tuhan dan seisi Alkitab yang merupakan pengajaran sejati dan benar? Apakah saudara berdua sekalian sanggup mendidik anak saudara dan menjadi teladan bagi anak saudara tentang sikap yang baik berdasarkan kehendak Tuhan, sehingga setelah dewasa nanti ia berani mengaku imannya sendiri dan hidup berbakti kepada Tuhan? Bagaimanakah jawab saudara berdua? Apakah saudara berjanji dan sanggup? Ya, kami berjanji dan sanggup. Dengan demikian saya persilakan untuk kembali
kami dan mari kita akan masuk. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi dan gereja untuk bangkit bersama-sama percaya kepada Allah Tritunggal. Bapak Islami dan Ibu kami harapkan. Mari kita bersama meletakkan genggaman tangan kita dan kita letakkan di dada sebelah kiri. Dan penuh dengan keyakinan, kita bersama-sama masuk dalam pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk. Kita akan masuk dalam proses pembaptisan. Mari kita bersama-sama buka dalam ujian jemaat pelengkap hitung jemaat 219 bait 1 dan bait yang berikutnya nanti untuk selanjutnya. Bapak Istoni Kurniawan dan Ibu Andini Purnama Sari membawa putranya untuk dibaptis. Kami persilakan untuk bertelur dan kami membaptiskan. Kai Abimanyu Pamungkas, kamu saya baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri untuk menyaksikan berkat dan
sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut dengan pujian sekali lagi setelah menerima pertanda baptis untuk Kai Abimanyu Pamungkas dengan pujian PKJ 219 baitnya yang kedua. Di saat itu datang Tuhan datang bersujud. Dan pada waktunya nanti semakin mantap di dalam kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mampu mengaku iman percayanya dengan sepenuh hati. Kami minta Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, inilah Kai Abimanyu Pamungkas, putra dari Bapak Istoni Kurniawan dan Ibu Andini Purnamasari. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah Kai Abimanyu Pamungkas sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah anak dan orang tua mereka dengan mendidik iman dalam keluarga. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu, bersaksi, dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Demikian bagi saat ini kami kembalikan persilatan duduk kembali dan selamat sekali lagi untuk Ibu, Bapak, dan untuk Kai. Silakan duduk kembali. Lagu ditutup dengan itu yang bait ketiga. Kita nyanyikan lagi dengan bait yang ketiga di saat ini dengan rangkuman.
keluarga besar Bapak Istoni Kurniawan dan Ibu Andini Purnamasari akan memberikan persembahan syukur dalam pujian dalam baptis ini. Kami persilahkan. Di situ tertulis keluarga Mbah Darmo. Nah, ini dari keluarga Mbah Darmo. Silakan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menghantarkan dalam pujian untuk persembahan mirunggan atas baptisan kudus ini, dan kita akan menyanyikan bersama-sama mengiringi persembahan mirunggan ini dengan lagu rohani Jawa, Sak Jeke Aku Derek Gusti. Aku
Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus, terang dan keselamatan dunia. Sabdamu adalah terang bagi batin manusia. Hari ini kami belajar memahami makna baptis yang Engkau selenggarakan dalam gereja-Mu. Kami berharap agar setelah kami menerima pelajaran ini, kami mengalami hidup baru dan menjadi terang bagi dunia. Mohon bimbinglah kami agar mampu bercahaya di tengah kehidupan masyarakat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga menyerahkan persembahan khusus yang telah kami berikan sebagai wujud syukur atas baptis yang telah diterima anak kami, Kai Abimanyu Pamungkas. Kiranya persembahan ini bermanfaat bagi gereja dan sesama, serta Engkau menguduskannya. Demikianlah doa kami, dalam nama Yesus Putramu, Tuhan, pengantara kami akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepada saudara dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Kita tutup dalam pujian. Tetapi hatiku
Sebelah sini, Pak. Sini. Oh, sini. Gusti berkahi Bude. Bude, berikut dikancing nggih sementara dikancing. Monggo nggih. Iki nang ndi iki lho, Bude? Itu ada yang lari ke sana. Ya, itu dikejar. Itu dikejar maksudnya. Aku pelan-pelan sama Beda. Pak, iya Pak. Gusti berkahi Mama. Sudah semua. Ya, tuh. Pak Marco. Itu Pak Marco itu belum. Pak Marco. Ya itu. Pak. Ya Om. Pusri. Ini Mas. Om. Ini Mas. Nabas aku ya. Iya. Iya, Mbak. Mas, makasih ya, Mas. Matur suwun Pak Rudi, Gusti berkahi Pak Rudi. Baju. Tuh. Itu.
Ayo foto. Iya. Ditutup dulu atau anu Mas ini? Oh ya di mana? Di belakang? Ah ya. Ya di sana ya. Ya. Aku tidak benar. Mas. Iya sini aja menghadap ini ya. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, terima kasih Anda yang sudah beribadah di pagi hingga siang hari ini dalam ibadah Minggu 19 Mei 2024. Kita merayakan hari Pentakosta sekaligus pelayanan sakramen baptis anak. Kiranya apa yang telah menjadi ibadah kita pada hari ini menjadi berkat dan kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus beserta dengan